Ya, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pengalaman saya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin, yaitu kegiatan penilaian dengan model soal itu berbentuk soal cerita. Nah, di dalam model soal ini, peserta didik diajak untuk bisa masuk ke dalam suatu kondisi atau keadaan, dan di situ mereka harus mengambil keputusan dengan berbekal materi yang sudah mereka pelajari. Sebetulnya soal cerita ini tidak terlalu panjang, sederhana, tetapi dari situ mereka diajak untuk masuk ke dalam sebuah kondisi dan mereka diminta untuk mengambil keputusan-keputusan dengan berbekal materi yang sudah mereka pelajari, dan tidak hanya materi, tetapi mereka juga diajak untuk berlatih mengambil keputusan dan mengenal resikonya. Nah, kira-kira seperti apa bentuk soalnya? Silakan disimak penjelasan berikut ini. Evaluasi materi ornamentasi kelas 9. Di awal saya memberikan sedikit pengantar tentang inti dari ornamentasi, yaitu memberikan hiasan pada sebuah lagu agar dapat memberikan nuansa atau warna baru pada lagu tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan cara memberikan ornamentasi bisa melalui 3 hal, ritmis, melodis, dan harmonis. Masuk ke dalam soal yang pertama, yaitu suatu ketika kamu mendapatkan tugas untuk memberikan ornamentasi pada lagu favoritmu. Kira-kira jenis ornamentasi apa yang akan kamu pilih? Coba jelaskan ornamentasi tersebut. Di sini peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih ornamentasi berdasarkan materi yang sudah mereka pelajari tentang ornamentasi. Jadi tidak ada batasan, mereka harus tahu tentang semua ornamentasi ritmis, semua ornamentasi harmonis, enggak. Tetapi apa yang paling mereka ketahui, mereka bisa masukkan ke sini. Yang paling mereka pahami, bisa mereka pilih untuk mengerjakan soal yang nomor 1. Nah, pertanyaan ini memiliki total nilai 20 dengan penjelasan sebagai berikut. Jenis ornamentasi skornya 5. Mereka memilih apakah ritmis, melodis, atau harmonis. Lalu nama ornamentasinya memiliki skor 5 dan penjelasan skornya adalah 10. Dilanjutkan, kita andaikan lagu favoritmu adalah Jangan Menyerah D Masif, dan kamu akan mencoba membuat nada suara 2 dan juga mengaransemen atau memodifikasi secara harmonis lagu tersebut berdasarkan akord atau kunci yang akan kamu gunakan. Nah, di sini disediakan notasi angka dari lagu Jangan Menyerah, dan mereka diminta untuk membuat suara 2 dari potongan lagu tersebut. Ini masih berkaitan dengan materi yang sudah anak-anak pelajari, yaitu yang pertama tadi tentang jenis ornamentasi, nama ornamentasinya apa, penjelasannya seperti apa, materinya sudah diajarkan. Yang kedua juga membuat suara 2, materinya juga sudah diajarkan. Pertanyaan ini memiliki total nilai 20. Nah, bagaimana menilainya? Di sini jumlah nadanya itu ada 57, dan saya coba membuat secara sederhana seperti ini. Totalnya ada 57 nada. Ketika mereka bisa menjawab 51 sampai 57, langsung mereka mendapatkan skor 20. Ketika mereka bisa menjawab dengan benar 41 sampai 50 nada, maka skornya 18. Begitu seterusnya. Nah, apabila mereka tidak bisa menjawab, dikasih nilai bonus lah, 3, seperti itu. Kemudian yang nomor 3, mereka diminta untuk membuat ornamentasi harmonis berdasarkan akord atau kunci yang sudah mereka pelajari, yaitu ini nada dasarnya Do sama dengan C ya. Nah, untuk soal nomor 3 ini, total nilainya adalah 40. Ketika mereka bisa mengerjakan 51 sampai 57, maka skornya adalah 40. Ketika bisa mengerjakan 41 sampai 50, skornya 36. Ini sebetulnya adalah perkalian 2 dari soal nomor 2. Jadi tinggal dikalikan 2 saja, maka ketemu hasilnya. Nah, seperti itu. Kemudian selesai mereka dikondisikan bahwa mereka diminta untuk memilih ornamentasi sesuai dengan apa yang mereka pahami. Kemudian mereka diminta untuk membuat suara 2 dan juga
harmoninya, ornamentasi harmoninya. Kemudian selanjutnya adalah soal nomor 4 atau soal terakhir dari model soal cerita ini. Aransemen sudah selesai dibuat dan rencananya hasil dari aransemenmu itu akan ditampilkan dalam pentas seni sekolah. Kamu dipercaya oleh Pak Fian untuk memilih 6 orang yang akan menyanyikan hasil karya yang sudah kamu buat dan kamu pun memilih 6 orang tersebut. Anggota sudah terpilih dan salah satunya yang terpilih adalah sahabatmu. Dia senang sekali ketika tahu bahwa dia terpilih dan dia segera memberitahu orang tuanya bahwa dia akan tampil dalam pentas seni sekolah. Saat kalian mulai berlatih, ternyata ada satu orang yang kesulitan menyanyikan nada dari aransemen yang sudah kamu buat dan dia adalah sahabatmu sendiri. Ketidakmampuan sahabatmu di dalam menyanyikan lagu membuat lagunya menjadi kacau, padahal anggota lain sudah mampu melakukan tugasnya dengan baik. Suara sahabatmu sering fals atau fals ya, suara sahabatmu sering fals dan tidak selaras dengan anggota kelompok lainnya. Nah, melihat kondisi tersebut, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tahu resiko dari keputusanmu dan siap menerimanya? Serta jelaskan alasanmu melakukan itu. Nah, ini merupakan soal nomor 4 di mana peserta didik itu diminta untuk mengambil keputusan dan memahami resikonya. Ketika dia mungkin mengambil keputusan untuk mengeluarkan sahabatnya misalnya, maka tentunya itu ada resikonya tersendiri. Ketika dia mengeluarkan sahabatnya, resikonya seperti apa? Atau mungkin ketika dia mau mengambil keputusan untuk mengubah aransemennya, maka akan ada resiko seperti apa lagi? Nah, seperti itu. Pertanyaan ini memiliki total nilai 20. Skor maksimal akan dicapai apabila peserta didik mampu menyebutkan keputusan apa yang diambil, menjelaskan alasannya, tahu resikonya, serta siap menanggung resiko tersebut. Ini merupakan satu upaya untuk peserta didik itu dapat memahami bahwa di dalam sebuah pengambilan keputusan itu tentunya ada resiko yang harus ditanggung dan dia harus siap menerima resiko tersebut. Ini akan bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari, di mana di dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang kita harus memilih dan harus memahami dari resiko dari keputusan yang sudah kita pilih tersebut. Demikian untuk soalnya, terima kasih. Ya, jadi seperti itu penjelasan dari model soal cerita sederhana yang sudah saya buat dan saya gunakan pada kegiatan penilaian di kelas 9. Nah, selesai melakukan kegiatan penilaian, saya juga melakukan wawancara kepada beberapa peserta didik untuk melihat jawaban mereka, khususnya pada soal nomor 4. Dan juga saya bertanya kepada mereka tentang pendapat dari peserta didik mengenai model soal cerita yang sudah mereka kerjakan seperti apa. Dan beginilah jawaban mereka. Saya akan mengeluarkan teman saya dan segera mencari anggota baru dan menyeleksinya apakah anggota baru itu dapat mengikuti latihan dengan baik atau tidak tergantung anggota itu sendiri. Kenapa saya mengeluarkannya? Karena jika kita pelatihnya akan memakan banyak waktu. Lebih baik memilih anggota baru. Banyak resikonya, tetapi saya berharap semoga dapat menemukan anggota baru yang bisa mengikuti latihan dengan baik walau tidak memulai dari awal latihan. Terima kasih. Dengan berat hati saya mengeluarkan sahabat saya dan mencarikannya dia pengganti, serta dengan sabar saya melatih pengganti tersebut. Kemudian saya meminta maaf kepada sahabat saya dan saya berharap dia bisa mengerti. Jadi gimana menurut pendapatmu tentang model evaluasi yang sudah dilakukan? Menurutku cukup bagus, termasuk soal nomor 4 membuat kita bisa melihat skenario. Jadi itu dari soal yang diberikan oleh Pak Rian ini termasuk bagus sekali. Tapi bahwa yang dari pertanyaan soal tersebut ada yang membingungkan untuk yang mengerjakan dari soal-soal tersebut.
dan harus dievaluasi sedikit agar bisa memudahkan untuk yang mengerjakannya. Ya, oke. Terima kasih ya. Ya, oke. Jadi gimana pendapat kalian mengenai model soal yang sudah kalian kerjakan tadi? Menurut saya soal tersebut sangat bermanfaat bagi siswa karena dapat menyambung semua jawaban yang sudah kita pelajari. Jadi tidak hanya itu aja, siswa jadinya belajar itu tidak sia-sia gitu. Oke. Menurut saya soalnya bermanfaat. Setiap guru tidak memakai soal dari WPS. Guru itu melihat dari gambar atau screenshotan terus langsung dikirim ke WA. Sedangkan kemudian dan soal itu menurut saya bermanfaat. Oke, ini jujur ya, nggak ada paksaan lo ya. Oke, terima kasih. Yuk. Oke, demikianlah yang bisa saya bagikan berkaitan dengan kegiatan penilaian menggunakan model atau bentuk soal cerita secara sederhana. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.